Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal ngebongkar sesuatu yang penting banget, yaitu strategi narasi di balik konflik Israel-Palestina. Kita akan lihat sebuah sudut pandang kritis yang bilang kalau ini semua pada dasarnya adalah proyek kolonialisme. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan telusuri bareng-bareng dari akar-akarnya sampai dampaknya yang kita lihat sekarang. Siap? Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Buat ngerti argumen ini, kita harus mundur dulu, jauh ke belakang. Ke visi para pendiri gerakan Zionis. Nah, ini dia kutipan yang sering banget diangkat. Dari Theodor Herzl sendiri, pendiri Zionisme. Coba deh perhatiin bahasanya. Benteng Eropa melawan Asia. Poster depan peradaban melawan barbarisme. Ini tuh belak-belakan banget kan cara ngomongnya? Mirip banget sama narasi-narasi kolonial Eropa pada zaman itu. Seolah-olah mereka datang membawa peradaban ke tempat yang dianggap barbar. Supaya jelas, kita perlu paham konsep kuncinya nih. Kolonialisme pemukim atau settler colonialism. Ini beda loh sama kolonialisme biasa yang cuma ngeruk sumber daya terus cabut. Kalau settler colonialism, tujuannya itu si pendatang datang buat tinggal selamanya. Dan, ini poin pentingnya, untuk bisa tinggal selamanya, mereka harus menggantikan penduduk asli. Jadi logika penghapusan inilah yang jadi mesin penggerak utamanya, menurut analisis ini. Nah, dari konsep tadi, kita bisa lihat gimana narasinya dibangun. Pertama, Palestina itu digambarkan sebagai tanah yang sepi, tanah tanpa bangsa. Terus, para pemukim Yahudi diposisikan sebagai pahlawan yang membawa peradaban dan pembangunan. Sebaliknya, orang Palestina yang udah ada di sana, mereka dianggap sebagai kekuatan perusak, penghalang kemajuan. Pola pikir yang kayak gini, memandang negara baru sebagai benteng Eropa di Timur Tengah, menurut para kritikus, ini tuh formula klasik banget yang dipakai di banyak proyek kolonial di seluruh dunia. Oke, lanjut ke bagian kedua. Sekarang kita akan bedah salah satu mitos paling kuat yang jadi fondasi narasi ini. Pasti sering dengar slogan ini kan? Tanah tanpa bangsa untuk bangsa tanpa tanah. Kedengarannya indah, puitis, dan gampang banget diingat. Slogan ini sukses banget ngegambarin Palestina sebagai tanah kosong yang menanti untuk diisi. Tapi pertanyaannya, apa benar tanah itu kosong? Jawabannya ada di angka ini. Hampir 730.000. Ini bukan angka sembarangan. Ini jumlah populasi Arab di Palestina di akhir era Utsmaniyah sebelum imigrasi besar-besaran dimulai. Artinya, di sana itu sudah ada masyarakat yang hidup, punya kota, desa, punya budaya, jelas bukan tanah kosong kan? Fakta inilah yang sering dipakai buat mematahkan mitos tadi. Sekarang kita lompat ke tahun 1947, ini data yang krusial banget. Coba kita lihat bareng-bareng. Populasi Arab itu 2/3, sementara populasi Yahudi sepertiganya. Kepemilikan tanah Yahudi? Kurang dari 7%. Tapi, lihat alokasi dari PBB. 56% tanahnya dikasih buat negara Yahudi. Nah, ketidakseimbangan yang gede banget inilah yang menurut banyak pihak jadi biang keladi konflik yang gak ada habisnya. Oke, dari rencana di atas kertas, kita pindah ke kenyataan di lapangan. Bagian 3 ini akan membahas apa yang terjadi setelah itu. Di balik cerita berdirinya sebuah negara, ada kisah lain yang sangat tragis bagi rakyat Palestina. Nakba. Dalam bahasa Arab artinya bencana. Mungkin bagi sebagian dunia tahun 1948 itu perayaan kemerdekaan. Tapi bagi orang Palestina, 1948 adalah tahun Nakba. Ini bukan cuma sebuah kata, ini adalah memori kolektif tentang pengusiran massal, kehilangan rumah, kehilangan tanah air, yang lukanya masih terasa sampai detik ini. Dulu, narasi yang beredar sering bilang kalau orang Palestina pergi karena perang. Ya, akibat yang nggak bisa dihindari. Tapi para sejarawan modern, termasuk beberapa sejarawan dari Israel sendiri, menemukan bukti baru. Namanya Plan Dalet. Ini bukan sekedar dokumen biasa. Ini adalah sebuah rencana militer yang diadopsi bulan Maret 1948. Dan isinya, menurut mereka adalah strategi sistematis untuk mengosongkan desa-desa Palestina. Coba kita lihat urutan kejadiannya. Maret 1948, Plan Dalet diadopsi. Sebulan kemudian, April, terjadi pembantaian di desa Deir Yassin. Banyak analis melihat ini bukan kejadian acak, tapi taktik buat menyebar teror, biar orang-orang pada kabur. Puncaknya, bulan Mei, saat Inggris cabut, Israel memproklamasikan kemerdekaan dan pengusiran massal pun dimulai. Akhir tahun itu, ratusan desa Palestina sudah rata dengan tanah. Hasilnya, lebih dari 750.000 orang Palestina terusir dari rumahnya dan jadi pengungsi. Ini bukan cuma angka, ini lebih dari separuh populasi Arab Palestina saat itu. Coba bayangkan, dalam hitungan bulan,
Ratusan ribu orang kehilangan segalanya. Dan bukan cuma orangnya yang pergi, lebih dari 500 desa dan kota Palestina dikosongkan, bahkan banyak yang sengaja dihancurkan. Kenapa? Menurut para analis, tujuannya jelas, supaya para pengungsi ini nggak punya tempat untuk kembali. Melihat semua bukti ini, rencana militer, pembantaian, pengusiran massal, penghancuran desa, sejarawan seperti Ilan Pape sampai pada kesimpulan yang berat. Dia menyebutnya pembersihan etnis Palestina yang sistematis dan disengaja. Ini benar-benar menantang narasi lama yang bilang kalau orang Palestina pergi atas kemauan sendiri. Oke, kita masuk ke bagian 4. Penting untuk diingat, menurut perspektif ini, Nakba itu bukan kejadian sekali selesai di tahun 1948, tapi justru jadi awal dari sebuah sistem penjajahan yang terus berjalan sampai sekarang. Gimana bentuknya? Mari kita lihat. Salah satu strategi utamanya adalah fragmentasi. Artinya, rakyat Palestina itu sengaja dipecah belah. Ada yang jadi warga negara Israel tapi seringkali dianggap kelas 2, ada yang tinggal di Yerusalem statusnya penduduk permanen tapi bisa dicabut kapan aja, ada yang hidup di bawah pendudukan militer di tepi barat dan Gaza, dan jutaan lainnya jadi pengungsi yang dilarang pulang. Tujuannya apa? Kata para kritikus, ini untuk melemahkan mereka, memecah belah identitas nasional mereka, biar susah bersatu dan melawan. Nah, sistem yang memecah belah dan ngasih hak yang beda-beda untuk orang yang tinggal di tanah yang sama ini akhirnya memunculkan satu kata yang sangat kuat, apartheid. Ini bukan lagi cuma tuduhan sembarangan. Makin banyak organisasi HAM besar, baik dari Palestina, Israel, maupun internasional, yang menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan Israel ini sudah memenuhi definisi kejahatan apartheid menurut hukum internasional. Ini adalah beberapa alat yang dipakai untuk mempertahankan sistem tadi. Ada permukiman ilegal yang terus dibangun di tanah Palestina. Ini melanggar hukum internasional. Ada hukum militer yang cuma berlaku buat orang Palestina, sementara pemukim Israel di sebelahnya pakai hukum sipil. Ada tembok pemisah, pos-pos pemeriksaan yang bikin hidup susah banget. Dan juga penghancuran rumah yang jadi ancaman sehari-hari. Semua ini, kalau digabung, seperti membangun sebuah arsitektur penjajahan yang kokoh. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Karena pada akhirnya pertempuran ini bukan cuma soal tanah dan senjata, tapi juga perang kata-kata, perang wacana. Dan ini nggak kalah pentingnya. Lihat perbandingan ini. Bahasa itu bisa jadi senjata. Apa yang satu pihak sebut bela diri, pihak lain melihatnya sebagai agresi dan pendudukan. Apa yang disebut operasi militer, bagi yang mengalaminya itu adalah hukuman kolektif. Teroris atau pejuang perlawanan, sengketa tanah atau kolonisasi dan pencurian. Pilihan kata ini benar-benar nentuin cara kita memandang seluruh masalah ini. Bahasa membentuk realitas. Dan salah satu taktik yang paling sering dipakai dalam perang wacana ini adalah menyamakan kritik terhadap negara Israel dengan antisemitisme. Jadi, kalau ada yang mengkritik kebijakan pemerintah Israel, seringkali langsung dicap benci sama orang Yahudi. Menurut para pengkritik, ini adalah cara buat membungkam suara-suara sumbang, mengalihkan perhatian dari pelanggaran hukum yang terjadi. Tujuannya, ya biar orang jadi takut untuk bicara. Jadi setelah kita menelusuri semua ini, kita sampai di satu pertanyaan besar. Kalau memang benar sebuah proyek itu dibangun di atas fondasi penghapusan, menghapus manusia, budaya, dan cerita sejarahnya, pertanyaannya adalah gimana caranya perdamaian sejati bisa tercapai? Apa mungkin kita bisa membangun perdamaian tanpa lebih dulu mengakui dan memperbaiki ketidakadilan yang jadi akarnya? Nah, ini pertanyaan penting yang mungkin bisa jadi bahan renungan kita bersama.